Wayarsadul fadail hadratul mukarramin wal mukarramat. Hadir di tengah-tengah kita malam hari ini Bunda Hajjah Syu'arah, Ibunda Hajjah Ruhmana, Ibu Nyai Hajjah Mahbubah, Yang Mulia Kiai Haji Maujud Asdari rahimahullah wa hafizahullah. Hadir pula Kiai Budairi Amin, putra dari Abah Yai Muhammad Amin. Hadir pula Mukarram Al-Ustaz Dr. Anjas Ubaidillah Ishaq. Hadir pula di sini Kandidat Doktor Syekhu Kastalani, Lurah pertama Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. Hadir pula Mukarram Al-Ustaz Sayuti Al-Mukarram Haji Sumintapura, Guru Besar Padepokan Silat Laskar Sabilillah, juga pengasuh Pondok Pesantren Raden Kenyek Kiai Muhtadi, juga Lurah Pondok, para alumni, ketua alumni Porsamu, Syifa Ardirisa, dan tokoh-tokoh alumni yang lain yang hadir pada malam hari ini, baik yang ada di bawah pohon Ambon maupun yang ada di pohon Treba. Juga para undangan, para kesepuan Kampung Cempaka, ini tidak banyak mengundang karena tempatnya sangat terbatas. Yang semuanya saya hormati, malam hari ini adalah malam di mana kita bersama mendoakan anak-anak kita, santri-santri Nahdlatul Ulum yang telah selesai tirakat riyadhah selama 10 hari, menahan haus dan lapar, mengharapkan ridho dari Ilahi Rabbi agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga anak-anakku semuanya dijadikan anak yang saleh dan salehah, diberikan pangkat di dunia, pangkat yang tinggi baik dalam agama maupun dalam negara, memimpin masyarakat dengan penuh tanggung jawab untuk mensejahterakan dan membawa ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini pula adalah malam haul daripada junjungan kita bersama Sultanul Auliya bil ijma' min ghairi khilaf, Sultan Al-Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan mengenang, menghauli beliau, kita akan dapat keberkahan dari beliau, dan kita mengenang perjalanan hidup beliau yang penuh tanggung jawab sebagai pewaris daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjuang di dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Rasulullah, kemudian secara mengitu diberikan kepada murid-muridnya sampai kepada kita pada hari ini, pada zaman ini penuh keberkahan. Di antaranya adalah dengan ilmu dari baginda Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Di Banten ini anak-anakku kebanyakan sekarang thariqahnya adalah thariqah Al-Qadiriyah. Semenjak Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dan juga Syekh Abdul Karim Tanara Al-Bantani, thariqah Qadiriyah dari Sultan Banten dulu digabung dengan thariqah Naqsabandiyah. Sultan Zainal Asiqin
juga Sultan Zainal Arifin hanya Thariqah Qadiriyah. Masih ada manuskrip di Perpustakaan Nasional di mana Sultan-Sultan Banten zaman dahulu kala itu adalah seorang mursyid Thariqah. Selain mereka ini adalah sebagai seorang raja, Sultan-Sultan Banten juga merupakan seorang ahli Thariqah, bahkan diantaranya beberapa merupakan mursyid Thariqah dan khalifah Thariqah. Dan ini ada bukti sezamannya, sudah ditemukan oleh Dr. Ginanjar Sya'ban, seorang filolog dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang juga merangkap sebagai wakil sekretaris PBNU, ditemukan oleh beliau. Bahkan orang Kresek yang katanya cucu daripada Raden Kenyep, kitabnya Raden Kenyep yang menemukan orang lain. Dr. Ginanjar Sya'ban pula lah yang menemukan kitab daripada yang dibawa oleh Raden Kenyep dari Makkah Al-Mukarramah, adanya di Perpustakaan Nasional. Namanya kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah, karangan daripada Syekh Ibnu Alan, ditulis di Makkah, dibawa oleh Raden Kenyep untuk diberikan kepada Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Dan sekarang kitabnya sudah disyarahi juga oleh Dr. Ginanjar Sya'ban. Ini Dr. Ginanjar Sya'ban temennya Abah, masih muda juga, ganteng juga, kakek juga, berarti abahnya ngaku ganteng ya. Namanya kagol kan gak apa-apa. Anda ganteng juga. Alhamdulillah di Kesultanan Banten dulu thariqahnya yang paling lama itu thariqah Syatariyah. Thariqah apa? Syatariyah. Dan yang kedua adalah thariqah Syadiliyah. Thariqah apa? Syadiliyah. Ada pula manuskrip yang menyatakan Baginda Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah belajar di Mesir itu mengambil thariqahnya thariqah Syadiliyah. Beliau mengambil dari murid-muridnya Ibnu Athaillah Sekandari. Kemudian kepada Maulana Hasanuddin Banten, ini masih Syatariyah. Terus diturunkan kepada Maulana Maulana Yusuf, masih Syatariyah. Kepada Maulana Muhammad Nasruddin, masih Syatariyah. Nanti kepada Sultan yang ke-5 atau ke-6 itu Sultan Zainul Arifin dan Sultan Zainul Asikin, ini sudah Qadiriyah wa Rifa'iyah. Apa namanya? Qadiriyah wa Rifa'iyah. Tapi bukan Rifa'i ini. Rifa'iyah itu sebuah thariqah karangan Ahmad Kadiri Rifa'i. Dengan masuknya thariqah Rifa'iyah di Banten, kemudian berkembang pula lah yang namanya itu tradisi debus. Apa namanya? Tradisi debus. Kenapa tradisi debus itu dikembangkan juga dengan wirid dan doa dari Hizib Rifa'i dan Thariqah Rifa'iyah. Thariqah Rifa'iyah bukan Thariqah Zainal Muttaqin. Thariqahnya namanya Thariqah Rifa'iyah, thariqah Maghrib ya. Nah, kemudian pada saat Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani dan saudara misannya sepupu itu mondok di Makkah Al-Mukarramah, kemudian bertemu dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas. Siapa namanya? Syekh Ahmad Khatib Sambas, berguru thariqah. Thariqahnya ini sudah gabungan antara thariqah Qadiriyah dan thariqah Naqsabandiyah. Makanya ketika dibawa ke Banten oleh Syekh Abdul Karim, diajarkan kepada kiai-kiai Banten. Ini kiai Banten terutama Kiai Cakung. Dulu Kiai Cakung thariqahnya Syatariyah, Qadiriyah, Rifa'iyah, itu kemudian
menjadi berubah menjadi tarekatnya semuanya Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Tapi Abah pengen belajar Syatoriyah sampai ke Cirebon mencari, dan alhamdulillah punya tarekah Syatoriyah. Abah juga pengen punya tarekah Qadiriyah yang Naqsabandiyah yang murni. Abah juga itu berijazah mencari tarekah Naqsabandiyah dari Banyumas. Syadiliyah juga dari Abuya Dimyati. Dan boleh tidak itu satu orang itu banyak tarekah? Ya boleh. Ada yang amalan, ada yang tabarrukan. Ada yang amalan, ada yang tabarrukan. Nah, mudah-mudahan kalian mendapatkan sawab daripada baginda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Di Kresek dikembangkan oleh Syekh Astari yang namanya tarekah Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Nah, nanti kalau yang mau Qadiriyah Naqsabandiyah ke Kiai Maujud, ya, mau ijazah tarekah Qadiriyah Naqsabandiyah pada Kiai Maujud. Dan malam ini juga Kiai Maujud ini akan mengijazahkan khusus untuk para santri, baik putra maupun putri, sebuah ilmu. Saya juga tidak tahu apa yang akan diberikan. Nanti Kiai Maujud yang akan ingin memberikan sesuatu kenang-kenangan keberkahan untuk kita semua, wabil khusus para santri, agar nanti di suatu masa, suatu ketika para santri kalau saatnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala mempunyai bekal dan tidak lagi takut akan manusia, karena yang perlu ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. An-nafi'u wad-dar wallahu Subhanahu wa taala, yang bisa memberikan manfaat dan yang bisa memberikan mudarat hanyalah Allah. Tidak ada makhluk Allah yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Maka barang siapa orang yang di dalam hatinya ada ta'alluq kepada Allah, maka dalam dirinya sudah tidak ada lagi rasa takut kepada selainnya. Dan siapa orang yang tidak mempunyai rasa takut kepada selain Allah, dia tumpukan rasa takutnya hanya kepada Allah. Dialah al-abdul haqiqiyu lillahi subhanahu wa ta'ala. Dialah hamba yang sejati untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, ini acara tidak akan panjang-panjang. Acara ini adalah acara keberkahan untuk para santri. Mudah-mudahan karena malam hari ini juga merupakan acara memperingati daripada hari lahir Kabupaten Tangerang yang ke-392. Dulu pada tanggal 13 Oktober dalam manuskrip Kalipasir disebutkan bahwa Raden Kenyat diangkat oleh Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir sebagai penguasa di Tangerang itu pada tanggal 13 Oktober 1632 Masehi. Sekarang ini adalah masih tanggal 13 Oktober 2024. Berarti Raden Kenyat itu bapaknya Syekh Ciliwulung hidupnya sudah sekitar 392 tahun. Dia diangkat menjadi penguasa bupati di Tangerang tanggal 13 Oktober 1632, meninggal 15 Agustus 1681. Berarti umurnya berapa itu? 1632 itu dilantik, tapi lahirnya tahun berapa ya? Lahirnya itu 16 ukuran 1610-an berarti ya, 1600-an. Itu kalau misalnya dia
lahir itu 1610, maka umurnya tidak panjang, umurnya cuma 51 tahun, 1681, hanya ukuran 70 tahun. Umurnya tidak panjang. Kalau Syahstari ini umurnya 90 tahun lebih. Ibu Haja Armuna umurnya berapa? 113 tahun. Buyutnya Amr itu udah tua, pakai tongkat, itu masih hidup. Waktu itu umurnya sudah 113 tahun. Mudah-mudahan ini yang ada di sini umurnya panjang semua nih. Ini pendekar Kang Haji Sumintapura, umurnya sudah 70 tahun kurang 1, tapi kelihatan masih muda. Kalau pasang kuda-kuda Paku Banten dan TTKKDH serta jurus Laskar Sabilillah, setiap malam kita lihat di sini ini masih nepak dari bumi sampai ke atas tanpa memegang tangannya. Ini menunjukkan bahwa beliau masih sehat. Beda dengan Kiai Maujud. Kalau beliau juga Paku Bantennya ini selesai, tapi kalau sekarang suruh pencak itu mungkin kereta-kereta. Tapi Abah Haji Sumintapura ini, Abah lihat itu dari lubang angin, ini masih bisa ke bawah tanpa memegang. Kuda-kuda dia kemudian ke bawah silitnya itu, pantatnya, sampai nyentuh di tanah tanpa megang, kemudian naik lagi. Ini menunjukkan kakinya masih gagah kuda-kudanya. Mudah-mudahan beliau akan sehat dan murid-muridnya akan juga menjadi pendekar-pendekar agama Allah. Beliau juga belajarnya di sini dulu masih mudanya, tuh di depan rumahnya emak, itu dulu belajar pencak itu Abah Haji Semaun dengan Wasatab ya. Dengan Wasatab di situ waktu kecil itu beliau belajarnya di sini juga, sekarang diajarkan di Cempaka juga. Alhamdulillah. Demikian, wallahu wal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk